Maksudnya pergejolakan tetap ada, tapi nggak pernah terbayangkan bahwa kita tuh akan dipercayakan seorang anak yang lahir dalam keadaan yang kita bilang sih awalnya menakutkan ya. Mungkin Jona bisa lanjutin kali waktu pas Jona pertama kali lahir. Jadi Pastor Wigan, Bang Ruli, aku mulai dari awal Ziona lahir ya. Jadi Ziona itu namanya Ziona Eden Alexandra Panggabean. Itu penting itu terakhir itu. Nah, Ziona itu adalah anak keempat kita kan. Jadi waktu aku ingat banget itu aku lagi hamil, sebelum aku hamil, aku ingat itu tahun baru, aku personally aku bikin resolusi sama Tuhan. Gaya kan, bikin resolusi tahun baru, resolusinya yang rohani dong gitu. Tuhan, aku mau tahun ini aku mengalami Tuhan lebih lagi gitu. I want to experience you more. Nah, udah habis aku hamil dan aku akhirnya melahirkan Ziona. Tiba-tiba lahirlah Ziona dengan keadaannya yang sangat di luar ekspektasi. Jadi waktu pertama lahir kakinya bengkok ke dalam dan dia nggak nangis gitu. Karena dia nggak nangis, langsung dilariin ke NICU, ke ICU untuk anak bayi yang baru lahir gitu kan. Aku posisinya tuh baru selesai ngelahirin, terus tiba-tiba Radit datang dari NICU, Jo, iya itu harus dioperasi kakinya karena bengkok ke dalam gitu kan. Terus dia kan suka bercanda ya, jadi aku pikir ngarang kamu, aku masih baru ngelahirin jadi masih nggak fokus gitu kan. Iya bener Jo, bener. Dan itu barulah tamparan pertama buat aku itu kayak, ini apa yang terjadi gitu. Kita sama sekali nggak berharap seperti ini, dan ini kan anak keempat, yang 1, 2, 3 semuanya normal. Jadi kita ya nggak ada lah orang tua yang mengharapkan kejadian seperti ini gitu kan. Lalu abis itu udah masuk NICU. Lalu mulai dites-tes, ternyata di jantungnya ada lubang sebesar 4,5 mm. 4, iya. Gede loh buat bayi. 4,5 mili. Terus juga ada kelainan pendengaran dan ada kelainan di tulang belakang yang kecil sedikit gitu. Lalu di awal-awal Ziona lahir, sekitar hari kedua ya, tiba-tiba rumah sakit tempat aku melahirkan itu mereka menyerah. Kita nggak bisa handle kasusnya Ziona gitu. Kita sebagai orang tua gimana ya perasaannya ya, kita kan merasa aman di rumah sakit ini, tiba-tiba mereka bilang nggak bisa, ini harus pindah. Akhirnya kita cari-cari NICU yang bisa handle case-nya Ziona karena butuh pemeriksaan lebih lanjut. Itu benar-benar. Waktu nyari-nyari itu dikeluarin dari NICU atau tetap di NICU? Tetap di NICU. Nyari yang lain gitu ya? Nyari telepon aja sih Bang. Jadi cari-cari tengah malam, nyari NICU mana yang bisa menerima perpindahan bayi. Itu tuh malam itu benar-benar buat aku terrifying banget. Dan kita sejujurnya masih bukan denial sih, kayak kita belum nangis ya waktu itu ya. Ya belum nangis karena kita percaya, belum ngerti. Kita percaya Tuhan baik, tapi kok kayak gini ya Tuhan ya, sama sekali kayak nggak tahu mau merasa apa, mau merasa bersyukur nggak bisa, mau merasa khawatir nggak boleh kan, merasa khawatir gitu kan. Dalam perlindungan Tuhan kita khawatir. Itu bergejolak banget tuh. Benar. Sampai akhirnya ya itu harus pindah rumah sakit gitu kan. Pakai ambulans, pakai tempat tidur bayi, guduk ninut. Ketemu ada yang bisa nampung. Akhirnya nampung ada di sebuah rumah sakit di Jakarta. Memang NICU-nya bagus, cuman balik lagi, ayo masuk NICU itu DP-nya berapa puluh juta. Sedangkan kita persiapan keuangannya ya untuk melahirkan secara normal gitu kan, 3 hari di rumah sakit pulang. Dan di rumah sakit itu udah kebayang berapa gitu. Ternyata harus pindah, harus DP berapa puluh juta per hari, NICU itu berapa lagi. Kita benar-benar itu dari segi financial tuh juga struggle banget di situ. Sebelumnya betul-betul belum tahu ya. Jadi waktu selama hamil 9 bulan di USG nggak kelihatan apa-apa tentang tulang bengkok. Memang dilihat kepalanya sedikit lebih besar, tapi sudah di 4D segala macam katanya masih bisa masih aman gitu kan, masih bisa melahirkan normal juga. Jadi sama sekali nggak ada persiapan apapun lah. Sampai akhirnya Ziona lahir dan pindah rumah sakit itu. Pas masuk ke rumah sakit yang lebih bagus, mulai tuh periksa tulang, periksa seluruh tubuh, periksa itu baru ketahuan tuh ada lubang di jantung, dagunya kecil dan mundur, jadi dia nggak bisa minum susu dengan baik, terus kakinya bengkok.
di kepala otaknya lebih besar gitu ya. Iya, ada kelainan tulang belakang. Itu baru sepertiga. Baru yang ketahuan di saat umur 3 hari itu, Bang. Dan Jadi dia kalau minum susu itu dia belum pernah nyusu langsung dari kamu ya. iya belum, Dia karena kalau masuk minum nih. itu langsung masuk paru-paru. Ternyata langsung Jadi masuk dia harus pakai selang ya, langsung masukin ke lambung. Jadi yang ngomongin special gift ini sih bentuknya menurut kita nggak kayak gift nih Tuhan, what's happening gitu kan. Kalau gift kan pakai pita, lucu, gitu kan. Ini apa nih Tuhan gitu. kok Tapi begini, gitu ya. waktu itu yang akhirnya perpindahan rumah sakit itu aku ingat banget, kita di lorong ya waktu itu ya, kita bingung gitu kan. Oke, we have to pray, we have to Decide what to believe. kita mau kayak gimana gitu kan. Dan ya silakan. Ya, jadi jujur waktu itu memang seperti dibilang kita nggak nangis karena bingung. Karena ada tumpukan juga perjalanan dengan Tuhan yang sudah terjadi di hidup kita yang banyak banget sebenarnya mujizat-mujizat yang nggak lazim gitu loh. Dan mujizatnya seperti bukan kesembuhan justru, tapi pertumbuhan iman kami, terobosan-terobosan dalam hubungan. Itu yang kami pikir Tuhan pasti mau lakuin sesuatu, tapi yang ini gue nggak bisa. Apaan nih? Uncalculated banget, kayak ini nih unpredictable gitu ya. Akhirnya waktu pas pindah rumah sakit itu aku pertama kali nangis sama Joanna karena aku harus bawa si Ziona pakai ambulans, dan itu seperti kayak menghitung waktu ya kan. Tit aku cuma jangan berhenti gitu ya. Akhirnya udah kita ke rumah sakit dan ditemukanlah ya severe hearing loss dan sebagainya. Tapi memang ada apa? severe hearing loss. Severe. Jadi benar-benar ya udah seperti tuli gitu. Tapi di situ memang ya yang di lorong itu ya, kami memutuskan untuk oke, kita harus taruh ini suatu keyakinan gitu, karena melihat perjalanan hidup kami yang mungkin pertama kali kita bicara tentang bagaimana kami memulai pernikahan juga bukan dengan hal yang baik, tapi bagaimana Tuhan membawa. Dan saya melihat bahwa Yesus itu dahsyat sekali ya. Jadi situ kami mutusin sama Joanna, yuk let's decide bahwa pasti ada Tuhan yang mau kerjain, kita nggak tahu apa. Ya udah, pokoknya standar hidup turunin tuh, jual mobil, naik ini naik itu, tapi jangan sampai standar iman turun. Kita benar-benar pegang itu banget sih. Ya sampai akhirnya kita mengalami proses yang luar biasa. Tetapi ya keajaiban Tuhan itu justru bukan hanya kami rasakan, tapi dokter-dokter yang non-believers juga mereka mengakui bahwa Ziona adalah keajaiban Tuhan. Karena banyak banget kayak si lubang jantungnya itu setelah berapa bulan sayang? Setelah 5 bulan lubang jantungnya menutup. That's miracle menutup. juga. Terus si telinga itu ya, pendengaran juga. Biasanya kan kalau kelainan dari lahir itu nggak akan bisa sembuh gitu, karena memang sudah dari lahir begitu. Tapi ini setelah pemeriksaan beberapa kali menurun, maksudnya jadi membaik istilahnya, pendengarannya membaik sampai dokternya bilang wow ini something special gitu. Yang paling mujizat ya, kalau gue liatin di IG, ini anak jadi anak yang happy banget. Ini anak happy banget. Coba lihat deh di IG-nya mereka deh. Itu anak satu itu happy dan banyak kelakuan nih. Iya kan? banyak tingkah. Banyak tingkahnya. Wah, luar biasa. Oke. Karena saya mungkin mau tanya nih, kita flashback lagi sedikit. Ini pasti juga jadi kekuatan buat teman-teman semua yang mendengarkan. Ketika pertama kali mengetahui situasi ini, apa sih yang Pastor Adit, Pastor Joanna rasakan saat itu, dan sempet nggak kayak protes sama Tuhan? Tuhan, kenapa harus aku Tuhan? Kenapa ini begini? Gitu. Ada fase-fase itu nggak? Iya. Kita protesnya masing-masing ya. Jadi berani ngomong tapi ini yang menarik sih. Aku bersyukur aku punya pasangan yang seperti yang Joanna bilang ya, kita nggak pernah terjadi satu konflik. Jo, kenapa ya Tuhan kayak begini ya? Sama sekali nggak pernah. Tapi antara aku dengan Tuhan ada. Tapi bukan komplain seperti kenapa aku layak mendapatkan ini, enggak. Tapi kayak Tuhan, kok ada lagi yang kayak gini ya? Kayak aku nggak kuat, aku nggak sanggup, ini gimana? Lebih kayak anak yang ngeluh ke bapak kayak Tuhan. Ini mau gimana? Aku nggak sanggup, gitu-gitu sih. Jadi pertanyaannya itu ada, tapi ini sih Pastor yang aku ngerasa bahwa itu kenapa penting sih kita membangun hubungan sama Tuhan ya secara real ya. Yes. Karena aku ingat ceritanya si ketika Yohanes sama Petrus ya dilarang untuk menginjil, terus dia cuma bilang, bagaimana kami bisa diam
atas apa yang kami pernah dengar dan lihat gitu. How he spent time with Jesus membuat dia kayak nggak ada yang bisa menghentikan dia gitu. Jadi gini, ini ada sesuatu yang asik. Gimana? Madu itu rasanya enak. Iya. Ya, kita bisa ngomong tentang madu yang rasanya enak, tapi benar-benar ngerti rasa enaknya madu dan ngomong manisnya madu itu dua hal yang berbeda. Iya betul. Betul kan? Iya. Kita harus betul-betul ngerasain madunya, kita pegang di jari, kita rasain madunya, baru kita tahu, oh oke, yang disebut dengan enaknya madu itu begini gitu kan. Nah, waktu kita bicara tentang mengasihi Tuhan dan betul-betul hidup mengasihi Tuhan itu juga dua hal yang berbeda. Di awal cerita ini tadi, Joanna nih mulai ceritanya nih dengan kata yang mesti didalemin. Dia bilang gini, hari itu hari malam tahun baru dan dia punya resolusi. Apa resolusinya? Tuhan, aku kepengen lebih Mengalami Tuhan. mengalami lebih lagi, ya kan? Terus Tuhan jawab loh ini. Yoi. Permintaan ini Tuhan jawab, Tuhan mendengar, ya kan? Kan dia dengar. Kemudian apa yang Tuhan lakuin? Dia kasih special gift ini. Iya. Langsung sekarang kita bisa praktekin rasa manis madu dan ngerasain lidah manisnya madu, mengasihi Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Sekarang baru bisa klik. Tapi mula-mulanya tadi ya, ada jantung bocor, pendengaran nggak ada, severe loss. Bahkan dicatat kelainannya si Ziona itu pertama di dunia. Wow. Yang umurnya menurut media itu cuma 3-5 bulan. Dari ekspektasi 3-5 bulan sekarang udah hampir 4 tahun. 4 tahun. Dan lihat happy-nya dia luar biasa, jungkir segala macam ini anak. Itu juga another story sih, Pastor. Yeah. Jadi waktu umur Ziona sekitar 8 bulan 9 bulan, aku di-approach sama Yayasan Penyakit Langka Indonesia gitu. Oh, oke. Penyakit Langka Indonesia langsung mikirnya kemana-mana kan. Ternyata mereka lagi cari ambassador untuk yayasan mereka gitu. Okay. Ini adalah yayasan berbadan hukum yang memang kerjasama sama dokter-dokter di FKUI RSCM gitu. Okay. Lalu akhirnya ketemulah, kita datang untuk ngobrol sama ketua yayasannya, sama dokter-dokternya, dilihat kondisi Zio bla 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 bla. Oke, kita udah mau kan. Beberapa hari kemudian dokternya langsung hubungin aku, kayaknya udah ketahuan nih Ziona kenapa. Jadi selama 0 sampai 8 bulan itu banyak kondisi Ziona tapi masih mencar-mencar gitu loh. Kita kayak kakinya ini, jantungnya gini. Jadi kita belum tahu gambaran penyakit langkanya apa gitu. Nama label penyakitnya itu apa gitu. Karena aneh, ada yang di sini, ada yang di muka gitu-gitu. Akhirnya ketahuan kayaknya Campomelic dysplasia namanya. Nah, untuk mencari tahu apakah benar diagnosanya itu Campomelic dysplasia, harus tes darah, dikirim ke Jerman. Pokoknya itu Bang, kalau tes kolesterol kan 250.000 ya. Kalau yang ini dapat motor, Bang. Aduh. Dan akhirnya dikirim darahnya sekitar 40 hari kemudian balik hasilnya. Kayaknya Campomelic dysplasia tapi masih inconclusive result. Jadi udah langka tapi masih belum jelas juga. Ini gene bank yang di Jerman mereka bilang inconclusive. Akhirnya diperiksa lebih lanjut lagi darah aku dan Radit. Akhirnya fix Campomelic dysplasia tapi varian yang baru yang belum pernah ada yang melaporkan. Kalau es krim varian baru enak, ini penyakit langka varian baru. Akhirnya aku ingat banget dokternya bilang waktu itu, oke, kami minta izin ya untuk Bapak dan Ibu Joanna, data-datanya Ziona akan kami simpan supaya kalau nanti ada anak lain yang melaporkan kita tahu nih berarti case-nya ini gitu. Kebayang gak sih Bang, Pastor? Jadi tuh anak bocah umur 9 bulan jadi jawaban buat internasional walaupun dengan judul penyakit langka, tapi aku ingat banget itu benar kayak wow, ini bocah kecil ini udah kecil-kecil jadi berkat buat banyak orang gitu. Ada satu bagian firman Tuhan ya yang menarik untuk kita renungin bareng-bareng. Diambil dari Amsal 3 ayat 5. Ditulisnya begini: percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan itu bukan cuma sekedar kata percaya. Seolah-olah
percaya sama Tuhan tuh hari ini cuma soal, ya gue percaya kok Tuhan ada gitu. Percaya sama Tuhan itu bukan cuma seperti itu. Kata percaya di dalam Amsal tadi itu diambil dari kata Ibrani batah. Kata batah itu kalau terjemahin ke dalam bahasa Inggris itu adalah to trust, to rely on, atau to put confidence in. Nah, saya kepengen garis bawahin kata putting confidence in. Kata put confidence in ini bisa terjemahin menjadi bahasa Indonesia tidak mencurigai Allah. Jadi percaya itu adalah tidak mencurigai Allah. Kalau kita ngomong secara waras, secara logis, ya orang akan bilang begini, Bang, gua nggak mungkin lah curiga sama Allah. Allah itu Allah yang luar biasa hebat. Gua kualat kalau curiga sama Allah. Iya, secara logis, secara sehat, kita akan bilang bahwa kita tidak mencurigai Allah. Tapi ketika Allah mengizinkan kepada kita untuk mendapatkan special gift yang di luar ekspektasi kita pikir special gift adalah dipakai pita, lucu dan lain-lain. Tapi kemudian special giftnya seperti apa yang dirasakan oleh sahabat-sahabat saya ini, orang akan cenderung untuk kemudian berkata seperti Ayub. Ayub sempat ngomong begini loh, aku mengutuki hari kelahiranku. Ayub yang saleh aja, dia sempat akhirnya mengutuki hari kelahiranku. Bahkan nanti di pasal-pasal yang akhir dia akan bilang begini, Ayub bilang gini, Tuhan, kenapa sih engkau berurusan dengan manusia? Ngapain? Kekecilan kan manusia itu. Kalau manusia berurusan dengan Allah, ya jadi apa? Jadi peyek kita. Bukan jadi peyek, jadi debu di dalam debu gitu loh. Tapi ngapain sih Tuhan? Kok Tuhan repot-repot bikin kita susah? Ketika Ayub berkata seperti itu, disitulah timbul kecurigaan terhadap Allah. Kalau everything goes fine and dandy, kita bilang oke, kita percaya sama Allah, nggak mungkin nggak percaya. Tapi ketika sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi, gimana sikap kita? Nah, ini percaya. Nah, hari ini yang mengagumkan dari cerita mereka berdua ini adalah dalam kondisi yang ruwet begitu, suami istri malah jadi makin akrab. Tadi ada satu kata lagi tuh yang menarik. Apa yang terjadi antara mereka berdua? Emang sih dua-duanya nanya why God, karena bingung kan. Ini kan sesuatu yang berat. Orang kalau meriksa darah di Indonesia 250.000, yang ini kan meriksa darahnya harga motor. Dari mana uangnya? All at the same time, pada saat itu harus diadain, kan pusing dong. Jadi dua-duanya, Tuhan ini gimana? Tapi tetap datang kepada Tuhan juga seperti anak datang kepada bapaknya. Hubungan suami istri makin akrab. Di lorong rumah sakit mereka berdua berdoa. Itu luar biasa tahu. Di situ itu special gift yang luar biasa. Jadi jangan kaitin kepercayaan sama mata kita. Begitu mata kita ini ngelihat yang jelek, kita langsung jadi curiga sama Tuhan. Jangan ada kecurigaan sama Tuhan. Waduh, mengagumkan loh, mengagumkan banget cerita berdua ini. Terus, jadi sekarang umur berapa tadi? Mau 4 tahun. Padahal ceritanya cuma bisa bertahan 4 atau 5 bulan. Sekarang 4 tahun. Wow. Terus. Sekarang sekolah? Belum. Sekarang jadi setelah ketahuan lah Campomelik dysplasia nama kelainannya. Campomelik dysplasia. Ya, itu adalah kelainan genetik yang menyerang tulang-tulang, pernafasan sama reproduksi. Dan setelah ketahuan itu jadi lebih tenang gitu, karena dokternya udah tahu nih penyakitnya apa, kelainannya apa, jadi treatmentnya juga tepat kan, gitu ya? nggak salah-salah. Tapi bersyukur sih, mesti kelainan Ziona walaupun langka, tapi termasuk salah satu yang tidak memerlukan obat-obatan khusus atau susu khusus, nggak, jadi hanya supportive treatment untuk mendukung pertumbuhan perkembangannya, jadi kayak belajar jalan, belajar motorik lah, belajar otot-ototnya supaya dibaikin gitu kan Bang. Jadi sekarang dia sekolahnya seminggu 3 kali, fisioterapi, sensori integrasi, sama terapi bicara. Tapi pendengaran pun udah bisa ya? Ini yang menarik. Jadi coba gimana? Waktu sebelum 9 bulan itu memang dokter udah bilang kayak nggak perlulah tes lagi. Kalau sakit kuping bisa sembuh, kuping kotor bisa dikorek, bisa dibersihin. Tapi kalau kelainan kuping, ya kamu harus adaptasi dengan kelainannya. Tapi kami nggak mau berusaha untuk salvage
sounds karismatik, tapi kami mau Tuhan ini dari 3 bulan 5 bulan aja bisa lewat, lubang jantungnya bisa lewat. Aku cuma pengen ngalamin Tuhan lebih lagi gitu. Nah, ada godaan dari optik tertentu mau endorse. Ada alat bantu pendengaran yang the best, the newest one. Tergiur kan, waduh ini lucu banget warna-warni. Warnanya bagus, bentuknya bagus, canggih, gratis. Demi untuk anak pula ya. Gratis. Jadi terus waduh, bukan hanya gratis, bisa jadi malah kita yang dapat ya, malah jadi bisa buat tes lagi ya. terus. Nah, akhirnya kita tetap lakukan tesnya. Maksudnya kita datengin ke optik tersebut, jalanin apa yang dia harus dijalanin gitu ya. Ngobrol. Tapi membuat sebuah pilihan, tes lagi nggak ya? Kalau tes ya, kalau sembuh ya kita nggak dapat itu gitu ya. Tapi kalau nggak sembuh ya nanti kita harus tunda. Jadi kita pikir kalau sembuh kan luar biasa gitu ya. Walaupun kata dokter nggak mungkin. Oh, jadi dokter bilang nggak mungkin. Ada yang nawarin mau alat bantu. Tapi sebelum dikasih alat bantu, tes lagi dulu dong. Ini udah normal belum nih kupingnya? Sementara dalam jangka waktu itu kita berdoa, Tuhan, aku mau mengalami. Masa Tuhan nggak bisa sembuhin gitu kan? Itu kan intinya kan. Terus gimana? Cuman hubungannya itu lebih kayak kepada anak lagi usilin bapaknya. Kita sama Jonah tuh bukan kayak Tuhan kami percaya mujizat, bukan. Kayak, Tuhan, I know you will do something. Bener-bener akhirnya waktu dites perubahan sedikit. Tes kok perubahan sedikit, sampai akhirnya aku tes bener secara real. Aku tuh beberapa kali kagetin Ziona di pintu. Nangis dia denger dia. Waduh. Nah, akhirnya betul pas dites hasilnya dari severe hearing loss dia berubah jadi very moderate hearing loss. Dan sekarang kalau aku nyanyi dia bisa ikutin gayanya, dia bisa ikutan nyanyi walaupun memang dia belum bisa bicara, tapi kayak dia ngerti nada, dia ngerti beat gitu. Itu something yang dulu special gift gitu. Jadi akhirnya nggak dapet endorsan ya, nggak apa-apa ya, tapi dapet endorsan dari yang baru. Waduh, kesulitan itu ngebawa keluar 2 pilihan, kebaikan atau buruk. Iya kan? Waktu orang ngadepin masalah, terus itu jadi kelihatan tuh karakternya dia yang sebenarnya. Hubungan yang sebenarnya juga jadi kelihatan. Dari tadi mereka berdua cerita tuh, ngagumin banget. Takut sih, bingung sih, nggak kuat, nangis. Itu semua manusia banget. Jadi waktu kita di dalam Tuhan, ada yang bilang begini, kalau kita di dalam Tuhan jangan nangis, ya nggak mungkin lah. Waktu kita di dalam Tuhan nggak usah takut, ya takut lah. Iya. Gimana sih mau bayar tes besok berapa juga kita takut, dak-dik nggak ada duitnya, ya kan? Makanya saya percaya Bang bahwa krisis tidak pernah menghancurkan kita. Nggak pernah ngancurin. Krisis hanya mereveal who we are. Mereveal ya, menunjukkan siapa kita. Nah, yang tadi kan dari tadi dia cerita gini, takut iya, semuanya iya, tapi ketika datang kepada Tuhan, datangnya dengan rendah hati, seperti anak datang kepada Bapa. Waduh, itu hebat loh, itu hebat banget. Kayaknya itu bermula dari lorong itu tuh. Di lorong rumah sakit itu ya. Kita benar-benar berdoa dan kita sepakat gitu. Kita mau selaraskan pikiran kita sama apa yang Tuhan mau buat gitu. Kita benar-benar percaya bahwa yes, Ziona memang something's wrong with her, tapi yang ciptain Ziona bukan aku dan Radit. Yang ciptain Ziona, yang menghembuskan nafas Ziona dan taruh Ziona di keluarga aku adalah Tuhan sendiri. So aku percaya anak ini pasti berkat dari Tuhan yang taruh di kehidupan kita supaya ya dia mau nyatakan perbuatannya Tuhan itu gitu. Jadi benar-benar setelah itu tuh apapun yang terjadi, laporan dokter apapun yang kayaknya nggak enak didengar, tapi kita benar-benar kayak oke, apa aja Tuhan dokter bilang apa but aku percaya Tuhan pasti mau bikin sesuatu lewat Ziona. Mau dari hasil tesnya yang jelek, hasil apapun kita tetap percaya God is doing something. Itu balik lagi ke itu tadi Yohanes 9 ayat 5. Jadi si Ziona dengan segala keberadaannya menjadi terang. Yes. Keren.
Ya. Itu Oke. pertanyaannya. Sebelum kita teruskan, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi kita masih bisa ngobrol santai dulu nih. Oh, Ya. oke. Saudaraku yang mau nanya masih tetap ada nomor WhatsApp yang ada di layar kaca saudara. Kita akan membahasnya pasti. Kita akan menjawabnya. Jadi silakan bertanya. Saya masih tahan dulu. Sudah ada 3 pertanyaan yang masuk. Oh, ada 2-3 pertanyaan yang masuk, tapi kita masih mau ngobrol-ngobrol dulu nih santai. Nah, jadi untuk Pastor Edith dan Sis Joanna, ketika mengetahui hal ini semua dan waktu berjalan, apa sih pelajaran yang secara pribadi sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai pelayan Tuhan, apa sih pelajaran yang diambil yang paling luar biasa, dan bagaimana Ziona justru mengimpact hidup Pastor Radit dan Pastor Joanna? Mungkin boleh share buat teman-teman. Kalau aku, pelajaran utama adalah untuk tetap berserah sama Tuhan. Apapun kondisinya, apapun kejadian di hari itu, apapun yang Ziona lewatin, tetap berserah sama Tuhan bahwa Ziona is in God's hand, bukan di tangan kita, bukan di tangan keuangan aku dan Radit, enggak, tapi di tangan Tuhan. Jangan ada kecurigaan ya. Jangan Tadi itu ya. sama Jangan Tuhan, ada kecurigaan yes, itu sama sih. Tuhan. Dan ya udah, jadi benar-benar terjawablah doaku. Aku mengalami Tuhan banget. Aku mengalami mujizat Tuhan. Aku mengalami kekuatan dari Tuhan. Aku mengalami pemulihan dalam rumah tangga. Aku mengalami bisa melihat Ziona dari kacamatanya Tuhan gitu, bukan dari kacamata dunia yang ada kelainan A, B, C, D. Tapi ini anak ya kalau bisa lihat di IG aku lah, dia bener-bener happy banget. Dia membawa keceriaan di keluarga aku. Kakak-kakaknya tuh sayang banget sama Zio. Jadi bener-bener bisa melihat bisa melihat kebaikan Tuhan lah. Tau nggak, kadang-kadang kalau saya ngeliatin IG kamu kayak rada takut, sebab perhatian kamu kan sama anak ini terus. Tapi juga di situ kelihatan loh, kakak-kakaknya nggak ada yang cemburu, kakak-kakaknya sayang ya, luar biasa ya. Iya loh, bisa begitu ya. Nah sekarang pertanyaannya begini juga, ini pertanyaan lucu nih. Gini, kan tadi kan cerita misalnya mengenai keuangan lah, kan udah persiapannya kelahiran dong, normal di rumah sakit A. Ternyata bukan hanya itu kan, malah jadi ICU berlama-lama. Terus kekhawatiran soal uang kan jadinya kan, juga nanti biaya-biaya tes dan lain-lain kan. Nah itu akhirnya dapat dari mana? Kok itu kayak apa gitu? Tuhan buka jalannya seperti apa itu? Oke, ini seru banget. Jadi memang selalu Tuhan itu kayak tanya sama kita, apa yang kamu punya, yang pertama. Oke. Nah jadi apa yang aku punya, ya udah, berarti apa yang aku punya ya jual. Oke. Ya aku bilang turunin standar hidup. Terus yang kedua, siapa yang kamu punya? Aku punya keluarga, aku punya sahabat-sahabat yang bisa doain minimal, yang bisa untuk support ketika mental kita lagi turun. Tapi yang terakhir adalah aku percaya banget bahwa Tuhan tuh nggak pernah izinin kita melakukan hal yang membuat dia kayaknya jadi tuan yang miskin. Itu aku yakin banget. Karena kita nggak pernah minta bantuan sama orang luar kecuali keluarga. Selain kita jual mobil, kita jual ini itu, tapi kita punya orang tua yang bantu kita waktu itu pertama kali lah. Nah, dalam beberapa kesempatan kami menemukan Tuhan kirim burung gagak. Dalam bentuk orang-orang. Jadi tiba-tiba kita lagi di rumah sakit, terus saya lagi duduk, Joanna lagi habis tes darah, lalu ada perempuan ya di rumah sakit tertentu itu, Raditya Luan. Oh ya gini, saya followers kamu, mana Mama Ju? Oh gini, lagi ngapain? Ketemu di kasir dan sebagainya sampai di handle bayarnya. Wow, okay. Terus satu waktu kita lagi ke Bali. Sebelum kita ke Bali ada orang ya yang terhubung dengan rumah sakit, salah satu rumah sakit terkenal di dunia, sedikit memaksa mau ketemu kita. Kita pikir ini antara MLM atau asuransi tadi kasih. Kita pikir, tapi kok ini maksa banget mau ketemu. Aku bilang nggak bisa karena kita mau ke Bali. Ya sudah deh, kita kejar sampai ke Bali. Waduh, ada apa ya? Akhirnya kita ke Bali, dia mendadak nggak bisa ya, which is itu nggak mungkin untuk dia kejar kita ke Jakarta karena timetable-nya nggak pas, makanya dia maksa kita ke Bali. Ternyata dia paksa kita sampai ke Jakarta. Kita meeting di sebuah hotel dan waktu ketemu kita kaget karena ternyata mereka mau cover everything for Ziona. Waduh. Everything. Kalau mau
kan India. kalau mau diterbangin ke rumah sakit di India untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mereka dari siapa? Dari mana? Itu dia. Kok bisa begitu? Jadi dia itu pengen support salah satu artis yang anaknya kena leukemia ya. Nggak tahu. Kena apa? Cuman artis ini seperti kayak menutupi, Oke. kayak malu mungkin. Tapi dia bingung karena melihat Joanna, ini kok malah diposting-posting terus anaknya, malah dianggap kayak lucu-lucu gitu-gitu. Nah mungkin dia ngerasa merasa ada apa ya, mungkin feel blessed, mungkin juga ini yang kami perlukan ini, kita bisa bantu. Datang kita ngobrol, walaupun sampai hari ini kerjasamanya juga tidak terjadi karena Ziona tidak sakit gitu loh. Kesembuhan dari Tuhan itu terus terjadi, tapi kami melihat Tuhan tuh kasih tanda. Setiap kali kami khawatir, Tuhan kasih burung gagak. I'm here for you. Itu I'm kan. here for you. Walaupun Gitu ya. akhirnya nggak ke India juga. Nah, pecah-pecah dulu ya, pecah-pecah dulu nih. Ini perlu dicerna satu-satu nih. Iya. Ini ceritanya Radit nih, dia cerita kan dia udah ngalamin. Jadi asik banget gitu cerita. Tapi kita nangkepnya gini, pelan-pelan dulu nih satu-satu. Pertama yang tadi diomongin adalah gini. Ketika kita ngadepin masalah, kita harus berani ngelepas apa yang kita punya. Iya. Seringkali yang kita punya tuh nggak bagus sebenarnya, ego. Iya. Mau menang sendiri, ya kan, mau enaknya, gitu kan. Nah ini yang bikin repot nih kadang-kadang nih. Iya. Sama mau kelihatan sanggup bang. Mau kelihatan sanggup, jadi kelihatan aku lah, Iya. gitu kan. Nah yang dihajar dari cerita pengalaman Radit sama Joan ini adalah keakuan sama ego kalian kan. That's very true. Jadi kemudian pertanyaan jadi gini, what do you have? Yes. Well, I have this. Tapi kan I don't want to sell it. Iya. Iya dong. Iya. Tapi demi anakku. Nah, aku kan jadi bukan buat aku kan. Nah, sekarang buat anakku kan. Dan demi hubunganku sama Tuhan. Ya udah deh, jual. Yes. Naik Metro Mini nih urusannya nih, ya kan? Tapi ya udahlah, it's okay. Nah, itu pertama yang dihajar. Iya. Jadi problem memang tidak pernah menjatuhkan, tapi justru menunjukkan siapa kita. Nah, di sini yang ditunjukkan adalah kerelaan untuk berpisah dari keakuan. Iya, Satu ya. iya. Kemudian kedua, yang juga hebat nih, komunitas. Yes. Mereka punya komunitas teman, orang tua yang juga yang dukung luar biasa ya, komunitas. Banyak orang yang nggak punya komunitas. Yes, true. Jadi waktu ngadepin masalah bingung banget lah. Iya. Kita perlu komunitas, Banget. ya komunitas ya, itu ya. Banget. Jadi kalian luar biasa diberkatin loh. Sebab dalam masalah seperti itu ternyata kamu punya komunitas. Bang Keren Roni, ya. kalau yang saya lihat ya ini, habis ini kita masuk ke pertanyaan langsung. Tapi kalau yang saya lihat di sini, apa yang tadi Pastor Radit cerita tentang Tuhan kirim burung gagak, Bunga gak terus ya. sebenarnya fokusnya itu memang bukan pada mujizatnya, Iya. tetapi pengalaman pewahyuannya. Iya. Ada banyak orang mau pengalaman Iya. pewahyuan, tapi nggak mau Susahnya. intronya dulu. Intronya iya. Kalau iya, Benar. kayak orang bilang Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Iya. Jangan dipotong depannya. Abraham sampai mengalami pewahyuan Jehovah Jireh, dia harus bawa Ishak mau sembelih dulu. Iya. Iya, intronya ada Yes. intronya. Kalau Abraham tidak membawa anaknya ke atas gunung itu, sampai ayam tumbuh gigi, dia tidak ngerti apa itu Jehovah Jireh. Yes. Iya. Iya. Tidak akan ngerti. Iya. Terus orang juga nunggu ini loh, nunggu endingnya. Orang selalu nunggu ending. Gue mau endingnya cepetan nih, endingnya cepetan. Dan endingnya mau sesuai selera gue gitu kan. Iya. Nah, ini tadi lucu. Di approach sama yayasan atau apa penyakit langka Indonesia. Sorry bukan. Yang pendengaran mau kasih endorsement. Waduh, kita udah nungguin. Oke. Endorsementnya keluar dong. Enggak keluar. Karena Tuhan bikin yang lain. Kita punya ekspektasi, ternyata jalan keluarnya lain lagi. Nah, kita maunya ekspektasi kita. Itu problemnya kan. Habis itu dikirimin burung gagak nih yang dicari-nyari nih ke Bali. Ketemu di Jakarta. Dia mau kasih pendanaan dan lain-lain. Terjadi nggak? Enggak. Kenapa? Karena Tuhan pulihin terus. Ada aja gitu loh. Ngerti gak? Kita tuh udah kepengen, aduh endingnya yang ini dong, ayo dong keluar duitnya gitu. Enggak loh. Yang bikin kacau tuh ekspektasi ya. Ekspektasi
Selalu kita mengecewakan, adalah ya. Ziona sembuh dong, 100% sembuh, udah nggak perlu apa-apa lagi gitu. Tapi sampai sekarang Belum. nggak sembuh 100%, tapi Iya. lihat aku mengalami Tuhan, Radit mengalami Tuhan, jadi berkat buat Tapi banyak itu sih, orang, Bang, bisa kalau- share di sini. Kalau ditanya goal kita udah punya menentukan goal sekarang. Goal kita sebenarnya bukan Ziona sembuh. Oke. Tapi goal kita benar-benar nama Tuhan itu dimuliakan melalui apapun di hidup kita. Dan itu udah terjadi loh. Yes. Orang yang tadi ngejar-ngejar itu, dia bilang, orang lain nutup-nutupin, kok kalian malah seneng, kok kalian happy, kok anaknya happy, kok kakak-kakaknya pada happy. Itulah menjadi terang tadi itu. Waduh, ini cerita yang benar-benar, bukan cuma cerita, pengalaman yang benar-benar kuat. Dan karena itu emang kita kepingin share di acara ini ya. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Nonim. Ya. Ada saudara saya yang terdiagnosa anaknya cacat dalam kandungan. Oke. Pertanyaannya gini, apakah boleh diaborsi? Dia dinasehati untuk tidak diaborsi, tetapi dia selalu bilang dia nggak kuat kalau nanti harus melihat dan merawat anaknya yang cacat. Apa yang harus diperbuat? Sebenarnya boleh nggak sih aborsi dalam kondisi seperti itu? Nah, mungkin siapa yang mau menjawab dulu nih? Dari Pastor Aditya dulu mungkin. Ini ada beberapa jawaban ya, mungkin ada dua yang kita bisa tahu ya, secara teologis dan secara klinis gitu ya. Tapi saya mungkin dua-duanya ini bisa kita jawab dengan pengalaman rekan kami di sekolah, di mana ketika seorang ibu ini dideteksi anaknya akan ya orang bilang cacat ya, nggak punya tangan ya kalau salah ya. Dia nggak punya tangan dan kupingnya juga tertutup. Lalu dikasih pilihan, mau terusin, gugurin. Dia bilang Tuhan sudah kasih. Kalau Tuhan mau ambil, dia akan ambil pada waktunya. Jadi dia memilih tidak menggugurkan, dan ketika lahir, betul, dia mengalami kelainan. Tapi anak ini dimasukin ke sekolah yang tidak khusus, masukin sekolah biasa. Ibunya mendukung terus, mengajarkan terus, dan bahkan jadi inspirasi buat satu sekolah. Jadi ketika kami yang punya anak normal-normal males-malesan, kami mendapatkan teguran besar. Ini seorang ibu ya. Jadi menjawab sederhana, saya percaya bahwa nyawa itu milik Tuhan. Kita tidak berhak untuk memutuskan. Tetapi kalau pertanyaan adalah bagaimana berhadapan dengan keadaan klinis ya, biologis, saya mohon maaf saya nggak bisa jawab karena saya belum pernah mengalami sih. Tapi saya percaya kalau Tuhan izinkan, pasti Tuhan akan kasih jalan, pasti. Jadi mau nambahin? Ya kalau untuk dari segi aborsi aku tidak setuju lah ya. Maksudnya seperti tadi Rifki bilang, kalau memang Tuhan nggak mau dia lahir ya pasti akan diambil sama Tuhan anyway. Tapi kalau memang akhirnya dia lahir, cuman kan ya itulah, sebagai orang tua kan kita langsung mikirnya tuh bercabang, langsung mikirin ntar gimana kalau ke sekolah, gimana ntar kayak gimana, banyak banget pikiran yang sebenarnya nggak perlu dipikirin karena belum terjadi gitu. Ya sekarang aku tuh dulu pernah mikirin ntar Ziona kalau sekolah di mana ya, apa dia perlu pakai kursi roda ya, apa ntar dia kalau mau nikah gimana ya, udah kejauhan mikirnya. Padahal kan what can we do right now sama baby step Ziona, at a time. baby steps. Jadi mungkin buat yang bertanya tadi, percayain aja sih sama Tuhan gitu, dan apa ya baby steps, nanti terusin aja kehamilannya, ntar pas sudah lahir oke, apa nih Tuhan yang mau buat dalam kehidupan kita gitu, karena we'll never know. Kayak tadi Bang Ruli bilang kan, kita nggak tahu nih ntarnya kayak gimana, ekspektasi kita nggak mungkin sama deh, kayaknya nggak deh, karena Tuhan pasti maunya yang lebih bagus, yang mau lebih indah, nggak sesuai sama rencanaku bukan bayangan rencanamu, kan sejauh langit dari bumi gitu kan ya. Iya. Saya rasa jawabannya udah sangat mantap, sempurna. Oke, next. Shalom Pastor, saya dari Medan. Wah, ini nggak disebut nama. Horas dulu, Horas. Saya merasa dalam tanda kurung seseorang dari masa lalu saya datang kembali sebagai special gift dalam hidup saya di tahun ini. Oh, ini kayak tentang hubungan nih, tentang pacar. Oke. Dia datang dengan kesan baik, padahal dulu saya memberikan akhir yang tidak baik dengannya. Oh, ceritanya dia yang mengecewakan nih. Tapi ternyata tidak, Pastor. Oh, karena dia juga sedang dekat dengan wanita lainnya, katanya. Bagaimana cara saya seharusnya menanggapi ini? Apakah harus menjauhi dia atau gimana? Tuhan memberkati. Bang Ruli mungkin mau jawab dulu.
Saya nggak bisa jawabnya sih. Saya nggak bisa jawabnya karena ini kan mengenai relationship. Relationship itu kan bicara tentang dua orang yang harus saling ketemu. Ada nggak kimianya, chemistry-nya gitu. Ada nggak bisa saling ngobrol, nggak bisa saling percaya, atau nggak. Di dalam pertemuan kita yang pertama waktu itu ada Joanna sama Raditya juga waktu itu. Mereka cerita tentang bagaimana mereka mulai relationship mereka ini. Hubungan mereka berdua ini dimulai dari keterbukaan. Joanna sama Radit nggak ada rahasia sedikit pun. Bahkan sempat waktu itu Radit justru jadi mak comblang untuk Joanna. Tapi dengan semua hubungan itu yang terjadi adalah komunikasi yang bagus banget. Nah, ketika komunikasi itu terjadi bagus banget, nggak ada cerita orang kedua, orang ketiga, nggak ada hubungan, udah nggak ada cerita lagi. Mereka udah jadi tiba-tiba jadi pudar gitu. Semua tuh jadi pudar. Yang ada cuma mereka berdua. Nah, sekarang yang dari Medan ini punya hubungan yang seperti itu nggak? Kalau kamu punya hubungan yang seperti itu, aduh, yang lain-lain ini nggak ada cerita deh, ini semua itu udah nggak ada cerita deh, yang ada cuman mereka berdua gitu loh, ngerti nggak? Jadi don't worry, jangan mikirin soal orang ketiga, jangan mikirin soal, yang penting adalah kita dan dia. Do we have that kind of chemistry? Kita punya nggak hubungan yang baik itu gitu, ya? Ada yang mau ditambahkan? Oke, yang ketiga dari Ibu Shana dari Jawa Tengah. Wow, special gift yang luar biasa. Kira benar-benar menjadi spesial juga buat kami yang mendengarkan. Terima kasih. Oh, ini hanya salam untuk Ibu Shana. Terima kasih, Ibu Shana. Oke, Tadi malam saya punya pengalaman. Kebetulan ada keluarga sahabat ya yang cerita tadi malam. Ya ampun, mereka lagi dapat special gift yang luar biasa. Suami istri lagi kena kanker, istrinya bahkan udah meninggal, suami dalam perawatan kanker. Itu belum selesai, ibu stroke. Itu belum selesai, adik juga kena masalah. Belum selesai, ipar juga kena masalah. Sakitnya nggak ketahuan apa, biayanya tinggi. Semua itu adalah special gift yang kalau kita ngalaminnya hari ini emang kayaknya nggak enak banget. Lagi-lagi special gift tuh dalam pikiran kita tuh fine and dandy, semua yang enak, semua yang manis, semua yang penuh dadih kalau kata Ayub. Enggak loh, special gift itu justru seringkali berbentuk hal-hal yang nggak enakin. Berkat Tuhan, senyumnya Tuhan seringkali ada di dalam kesulitan. Nah, tinggal bagaimana kita ngadepinnya. Iya, capek. Iya. Tapi ayo, kita tuh pejuang kok. Manusia tuh diciptakan untuk jadi pejuang. Untuk ngelahirin anak aja itu udah berjuang. Joanna kecil begini tapi bisa ngelahirin anak loh. Itu perjuangan, itu pejuang yang bisa bikin begitu. Manusia itu diciptakan untuk menjadi pejuang. Nah, waktu kita ngeluh, waktu kita terus-terusan ngeluh di dalam sakit kita akan sengsara. Tapi waktu kita menikmati pelajaran di dalam sakit kita bertumbuh. Itu pertumbuhan, itulah yang special gift-nya. Ya kan? Wow. Aku mau nambahin satu cerita lagi about Zio. Zio. Jadi lewat peran aku di Duta Penyakit Langka Indonesia, itu salah satu kegiatannya adalah tiap tahun kita bikin sesuatu lah untuk anak-anak ini kan. Kita pernah bikin peraturan baru supaya orang-orang undang-undang baru supaya kalau mau datengin obat-obatan dari luar negeri itu lebih mudah, nggak dikenain pajak dan segala Maksudnya undang-undang RI? Yes. Kamu Karena berjuang banyak, untuk keluar undang-undang seperti itu? kebayang nggak Bang? Aku ini bukan lulusan sarjana apa enggak? Oke. Tapi
dengan kehadirannya Zio bawa aku ke sebuah dunia penyakit langka ini, aku ketemu orang-orang hebat. Waktu itu pernah bikin Rare Disease Day di Indonesia. Jadi undang-undang itu dibuat supaya membantu orang tua yang mau mendatangkan obat untuk anak-anaknya. Khususnya orphan drugs ya. Orphan drugs, karena jadi banyak bisa penyakit ini. langsung datangin, nggak usah pakai importir apa segalanya gitu. Dan kadang udah didatengin pakai uang sendiri, dipajakinnya seperti By the barang way, mahal. obatnya ini bisa 3M untuk 6 bulan. Jadi bayanginlah bagaimana masyarakat Indonesia tuh nggak bisa tuh. Jadi waktu itu ada acara Rare Disease Day, akhirnya aku naik ke atas bersaksi tentang keadaan Ziona dan apa yang aku alamin di depan orang-orang pemerintahan, Menteri Kesehatan, BPOM, Bea Kamu punya Cukai. pengalaman ngomong di depan umum kan enggak kan? Jadi hebat ya lewat pengalaman-pengalaman yang seperti ini ya. Oke, Kita terus. pernah juga ke kantor staf presiden untuk ngomongin apa yang Indonesia bisa buat untuk anak-anak berkebutuhan khusus penyakit langka ini. Oke. Siapa kita drop out kuliah, kita nggak punya Waktu jalan bang apa-apa. ke istana presiden tuh benar-benar ketawa-ketawa. Tuhan tuh lucu banget. Terus sampai mereka tuh tanya, Mas Radit, Mbak Joana, waktu itu mau ada para Ini zaman Para presiden agent, para games. agent para games waktu itu. presiden yang Iya, masih sekarang. iya. Oke. Jadi 2018 ya, Mas Radit, Mbak Joana, Indonesia bisa lakukan apa? Kan kami sebagai seperti kayak ahli yang ditanya. Indonesia bisa ngelakuin apa? Itu. Waduh, menjadi terang. Yohanes 9 Special gift-nya, Special one of the gift-nya, gifts ya. lewat Iya, kehadirannya. Iya. Dan akhirnya kan nama Tuhan Iya. dimuliakan ya, benar-benar. Iya. Dulu kamu pernah doa kan, kamu minta Jona, aku mau dong ini, Bang, Tuhan Jona. ini harus aku yang cerita. Ya, gimana? Tuh nggak pernah mau khotbah. Kan istri gembala harus bisa khotbah, etis ya kan. Aku ngasih jadwal, nggak mau. Jadwal, Oke. nggak mau. Oke. Tiba-tiba dapat nubuatan, akan dapat mic. Wah, kamu akan khotbah. Ternyata Tuhan mau yang lebih besar. Dit, dia lebih besar dari kamu. Kamu cuma khotbah di gereja, dia khotbah di depan pemerintah. Ampun. Datengin undang-undang loh. Waduh, oke. Ya, Tuhan jadi dahsyat sekali. Jadi itulah special gift-nya ya. Jadi kemasannya mungkin sesuatu yang mengagetkan ya, tapi ternyata efeknya panjang. Efeknya panjang, bukan cuma kesembuhan ya. Dari tadi Pastor Wigan udah ngomong, kemuliaan Tuhan, pekerjaan Tuhan tuh bukan cuma dibatasin pada mujizat. Ini juga orang suka ngomong gitu ya. Ketika ngadepin masalah yang dicari kan mujizat. Pekerjaan Tuhan, memuliakan Tuhan tuh seolah-olah dibatasi pada mujizatnya gitu kan. Tapi bukan itu. Ternyata lebih panjang ya. Undang-undang loh. Bu Joana pernah bikin undang-undang loh. Saya nggak pernah ada andil tuh di undang-undang. Tuhan tuh suka banget lakuin sesuatu untuk bangsa. Tadi terang. Makanya apapun yang kita lakukan, pasti Tuhan tuh mikirin jiwa-jiwa dalam skala besar ya. Dan apa saya percaya the best is yet to come. Isi tukang. Amin. Yes. Pasti masih ada banyak hal lagi yang Tuhan mau kerjakan. Iya. Oke, ada satu pertanyaan terakhir dari Pak Saud Bogor. Bagaimana caranya kita selalu bisa melihat dengan kacamata Tuhan? Bukan dengan kacamata dunia, dengan segala perkara, kekurangan atau pencobaan yang kita hadapi. Keren banget pengalaman hidup Pastor Raditya, Oloan dan Joana. God bless. Bagaimana caranya kita selalu bisa melihat dengan kacamata Tuhan? Mungkin mau dijawab dulu. Oke, aku sih ayat favorit aku ya di masa-masa itu adalah Mazmur 16 ayat 8. Dia bilang, I set my eyes continually before Him and I will not be afraid. Jadi aku melihat, kuncinya adalah melihat Tuhan, melihat Tuhan, melihat Tuhan, sampai pada waktunya kamu melihat segala sesuatu dari Tuhan. Oke. Kalau saya boleh jawab, saya mau bilang gini ya, dasar firman Tuhannya udah ada. Tapi kalau saya boleh jawab, saya mau bilang begini. Ini nggak bisa diomongin. Saya nggak bisa bilang gini. Kalau ada orang nanya, Bang, gimana sih caranya surfing di ombak? Kan nggak bisa dibilangin. Begini caranya, lu tungguin ombaknya. Kalau kira-kira ukuran ombak udah sekian senti, lu bikinin, nggak bisa. Harus dipraktekin. Iya, naluri udah dilatih. Iya, Wow. sama seperti naik sepeda. Gimana sih cara naik sepeda? Nggak bisa kita omongin teori, harus dijalanin. Nah, mengalami Tuhan, kemudian mengenal pikirannya, itu harus lewat pengalaman. Kita harus jalanin. Of course, kita harus tahu firman Tuhannya. Kita bilang, arahkan mata kita kepada Tuhan. Jangan ada kecurigaan sedikit pun kepada Tuhan. Habis itu, ya udah jebur. Betul. Udah, jeburlah situ dalam segala hal. Apapun, mau beli sesuatu,
libatin Tuhan. Orang suka gitu, aku kepengen Tuhan terlibat di dalam perkara-perkaraku, tapi kita nggak pernah ngajak Tuhan terlibat. Dan kita nggak pernah mikirin Tuhan. Sebelum kita bikin sesuatu, kita nggak pernah mikirin Tuhan. Waktu kita mau bikin sesuatu, selalu pikirannya adalah nguntungin nggak buat gua, gitu. Bukan soal Tuhan. Nah sekarang rubah. Kalau kita mau mengalami Tuhan, mengenal pikirannya, libatkan Tuhan di dalam segala sesuatu aspek hidup kita. Yes. Saya mau bacain satu ayat, Yesaya 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jalan Tuhan itu jalan yang tinggi, the highway. The highway itu bukan jalan bebas hambatan, bukan. Tetapi jalan yang tinggi. Dan kalau kita mau melihat dari bagaimana Tuhan melihat, mau nggak mau kita harus dibawa masuk ke jalannya Tuhan, yaitu jalan yang tinggi. Memang kalau kita melihat di jalan kita, misalnya kalau kita melihat di pinggir jalan, kita akan bisa spot mana mobil Avanza, mana mobil Mercy. Tapi kalau kita udah diajak ke gedung yang tinggi, let's say lantai 70, kita udah nggak bisa lewat. Kita udah nggak bisa lihat itu. Tapi kita punya perspektif yang beda. Ketika kita di pinggir jalan atau di gedung lantai 1 dengan di lantai 10 itu beda. Bukan ngomongin mobil lagi ya. Yes. Udah ngomongin traffic sekarang. Wow. Perspektif kita akan beda ketika kita dibawa naik ke jalannya Tuhan. Nah, banyak orang yang mau naik ke jalannya Tuhan, tapi the thing is gini, untuk kita bisa naik ke jalan yang tinggi, Tuhan hanya menyediakan satu jalan, yaitu jalan turun ke bawah, jalan salib. Yes. So mau melihat dengan kacamatanya Tuhan, welcome pada jalan salib itu. Artinya berani untuk ngalamin intro nggak susah. Yang tadi itu kan intro susah-susah, nanggalin keakuan, siap dimuridkan, ada komunitas juga, dan lain sebagainya. Oke, kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement dulu dari Pastor Joanna dan Pastor Karidia. Iya, aku sangat diberkati ya dengan Alkitab pastinya ya, karena itu adalah janji Tuhan untuk kita bisa masuk ke jalan-jalan Tuhan yang ke bawah tinggi tadi. dengan turun ke bawah. Itu tadi. Tapi ada satu perspektif yang memang menarik dan ini cukup tertanam dan aku terus belajar untuk menekuninya. Dia bilang di Yakobus, count it all joy. Count it all joy, okay. Jadi anggaplah sebuah kebahagiaan kalau kamu masuk dalam pencobaan. Orang mah sukacita kalau dapat promosi ya, tapi Tuhan enggak. Ketika kamu in the face of your enemy, count it all joy. Ketika kamu sedang menderita, count it all joy. Ketika kamu disalah mengerti, count it all joy. Karena jalan ke atas adalah jalan ke bawah. Jadi ketika Tuhan kasih sesuatu yang berat, kita harus party. Tuhan terima kasih, persiapkan aku, kuatkan aku, karena aku pasti menderita, tetapi ini jalan Tuhan di mana Tuhan akan dimuliakan. That's perspective. Mungkin ada closing statement dari Bang Ruli. Saya rasanya belum apa ya. Saya kagum sama mereka berdua ini. Terutama saya kagum mengenai bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup mereka. Rasanya kalau udah begini ngomongnya, saya ini belum ada apa-apanya. Saya kepengen supaya suatu saat nanti Tuhan kasih saya kesempatan untuk bisa jadi berkat buat banyak orang, seperti Joanna yang karena persoalan ini jadi bisa bikin undang-undang dan lain-lain. Nah tapi malam ini saya mau ngajak bukan cuma saya, tapi ayo kita semua. Jangan ngelihat berkat Tuhan tuh sekedar sebagai sesuatu yang kita anggap cantik, kita anggap keren, persepsi kita sendiri. Jangan punya pengertian sendiri. Ketika kita ngadepin masalah, di situ ada senyum Tuhan, di situ Tuhan berkarya. Ketika kita harus ngadepin tantangan, di situ juga ada bimbingan Tuhan. Jadi ayo kita sama-sama hadepin ini, yuk kita hadepin kesulitan kita sambil kita dukung orang lain yang lagi kesulitan.
Itu penting banget. Kita harus bangun komunitas. Jangan cuma mau menikmati sendiri, tapi juga kita harus ngambil beban orang lain, gitu. Ya, yuk sama-sama yuk. Oke, closing statement dari saya. Tujuan Tuhan menurut saya hanya dua. Satu, kita mengalami Dia. Dua, kita menjadi berkat. Banyak orang mau mengalami Tuhan, mau mengalami hal-hal yang ajaib dari Tuhan, tetapi ketika diajak di dalam jalan salib langsung berontak dan langsung mau keluar. Musa tidak akan pernah merasakan Laut Merah terbelah kalau dia tidak dikejar-kejar dulu sama tentara Mesir. Abraham nggak tahu apa itu Jehovah Jireh kalau dia tidak berani dulu melangkah untuk seret anaknya ke atas bukit Moria. Banyak orang mau pewahyuannya tetapi tidak mau prosesnya. Cintailah proses, sebab Tuhan kita adalah Tuhan atas proses. Thank you Pastor Aditya, Pastor Joanna. Thank you so much. Keren banget. Bang, tema kita minggu depan Pastor Karbitan. Pastor Karbitan bersama Pastor Johannes Setiawan. Ya. Oke, Itu perlu dilihat tuh, Pastor Karbitan tuh apa ya? Oke. Terima kasih atas kebersamaan kita selama 1 jam ini. Jangan kemana-mana dulu. Setelah ini Saudari Indah akan menaikkan satu pujian lagi yang pasti akan memberkati kita semua. Jangan lupa follow Instagram Lifehouse Community. Di sana ada live message, ada renungan harian yang akan sangat memberkati saudara. Ada live quotes, kata-kata inspirasi, dan juga follow YouTube channel Lifehouse Music. Di sana saudara akan diberkati dengan pujian penyembahan yang luar biasa, dan juga channel Lifehouse Community dan online service kita, Sunday service setiap minggu jam 10 pagi, dan juga setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu kita luangkan waktu kita 30 menit untuk belajar Alkitab. Di sana ada live study, video sudah mulai tersedia dari jam 5.30, jam 6 pagi. Saudara luangkan 30 menit Sabtu pagi. Saudara nggak perlu jam 6 pagi. Kalau saudara nyamannya jam 10, silakan jam 10. Nyamannya jam 11, silakan jam 11. Nyamannya jam 8, silakan jam 8. Tetapi make sure luangkan 30 menit aja di Sabtu pagi untuk kita belajar Alkitab dalam program live study. Thank you Pastor Aditya, Pastor Joanna atas kehadirannya. Sampai jumpa di program minggu depan, Live Talk So Serious It Is Fun, bersama saya Pastor Wigan dan Bang Ruli, dan minggu depan Pastor Karbitan. Tuhan God bless berkati. you all. Bye-bye. Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat